Astagfirullah, belum di-record dong. Astaga. Ya udahlah ya. Aduh, kesel banget belum di-record. Ya udah. Astagfirullah. Oke deh. Ya udah, jadi kayak gitu ya. Tadi untuk rekamannya gue lupa nge-record lagi, ya Allah. Oke, jadi intinya kalau di sini kita belajar yang namanya average product dan ada yang namanya marginal product. Ya, ini untuk dalam jangka pendek ya. Dalam jangka pendek artinya kita cuma punya satu variabel input di sini. Karena tadi kan gue udah ngejelasin nih di sini ya. Kalau produsen itu dia cuma pakai dua faktor produksi ya, asumsinya dia cuma pakai capital dan dia cuma pakai labor. Menurut jangka waktunya ya, kalau di ekonomi jangka waktu itu bukan setahun, jangka pendek, lebih dari setahun, jangka panjang. Itu nggak kayak gitu. Kalau di ekonomi, jangka waktu jangka pendek atau jangka panjang itu tergantung capital, tergantung sifat dari capital dan labornya. Dalam jangka pendek, kalau suatu masa itu kita masih susah untuk merubah si capitalnya, ya, capitalnya masih cenderung fix dan yang bisa kita ubah cuma labornya doang, maka itu jangka pendek. Sehingga jangka pendek sering disebut sebagai production with one variable input, yang mana variable inputnya adalah labor. Sedangkan kalau dalam jangka panjang, ya, semuanya itu semua faktor produksi itu dianggap sebagai faktor produksi variabel. Ya, jadi all factors of production is variable, ya, variable inputs. Maka ada yang ngomong juga kalau dalam jangka panjang semua biaya itu biaya variabel. Atau di dalam jangka panjang ini kita sebut sebagai production with two variable inputs. Oke. Nah, ini tadi production decision, dia intinya mau minimizing cost atau maximizing production, ya, antara minimizing cost atau maximizing production. Kemudian kita juga tadi udah ngomongin tentang production function, kalau ternyata output itu, besarnya output sangat dipengaruhi oleh besarnya capital dan labor. Semakin tinggi capital dan labornya, biasanya jumlah outputnya akan semakin tinggi. Oke? Nah, cuma sekarang kalau kita ngomonginnya dalam jangka pendek, tadi key itu adalah fungsi dari capital dan labor. Ingat dalam jangka pendek, capital itu dianggap tetap ya. Ingat kalau jangka pendek capitalnya itu tetap. Ya, kalau capital tetap berarti ya udah capitalnya nggak berubah-ubah. Sehingga key itu hanya fungsi dari L. Ya, kenapa? Karena K itu kan nggak berubah-ubah nih. K ini tetap ya udah diam aja dia di situ. Maka perubahan Q nanti hanya akan dipengaruhi oleh perubahan L. Naik turunnya L, maka itu juga naik turunnya Q. Itu kalau dalam jangka pendek. Makanya dalam jangka pendek kurvanya bentuknya kayak gini. Sumbu Y-nya adalah total produksinya, sumbu X-nya adalah jumlah labornya. Gitu. Oke, di jangka pendek kita ngomongin ada average product, marginal product, dan total product. Ini pengertian average product adalah output per unit atau rata-rata output, sedangkan marginal product itu adalah tambahan output ketika menambah satu labor. Di sini tadi gue contohin, oh kalau lo nambah satu labor, ternyata produksi lo nambah 5 unit. Ya, berarti MPL lo berapa atau marginal product of labor-nya? Ya satu labor itu tadi, tambahan satu labor itu tadi membawa tambahan 5. Ya udah, berarti MPL-nya adalah 5. 5/1 sebenarnya ya. Gitu. Oke, itu buat MPL. Nah, next, kalau misalnya udah jangkanya semakin panjang, maka capital udah lagi nggak fix ya. Kalau di sini kan, karena kalau jangka panjang, capital itu udah bisa diubah-ubah nih, atau capital udah jadi yang namanya variable inputs. Oke, ketika capital sudah menjadi variable inputs, maka sekarang kita punya dua variable inputs, atau punya dua faktor produksi variabel. Nah, gue kok udah sampai situ ya? Oke, nah ini nanti ya kita pelajarin nih kalau dalam jangka panjang. Nah, sekarang kita coba, kita menelusuri dulu nih ya, kurva TP sama AP sama MP-nya. Nah, di sini gue udah gambarin nih kurvanya ya. Tadi juga hubungannya udah sedikit gue jelaskan ya untuk apa namanya MP sama AP-nya. Kalau kamu lihat di mana nih ya? Di sini ya.
Oke, pertama kita membahas yang ini dulu. If TP max, maka MP sama dengan 0. Jadi di titik maksimumnya di sini, ini adalah TP maksimum. Kalau kamu lihat di sini saat TP maksimum, maka marginal produknya ini di sini sama dengan 0. Oke, ini buat yang pertama. Oke, kalau gitu berarti saat oke, itu udah pertama ya. Terus yang kedua nih, ini harusnya karakteristiknya, ya harusnya ini beda nih. Ini harusnya karakteristik yang kedua nih. Oke, ini harusnya karakteristik yang kedua. Oke, nah ini karakteristik yang kedua, MP sama dengan AP saat AP maksimum. Tadi kan udah sempat aku jelasin juga ya. MP sama dengan AP. Oke, MP yang mana? Ini MP nih. Ya. Ini MP nih, marginal product, ini AP. MP sama dengan AP, oke berarti ini di titik E ya. Saat AP-nya maksimum. Jadi ini adalah titik maksimumnya AP. Oke. Sebaliknya ya udah ini kayak cuma ikutannya aja. Oh, kalau MP lebih dari AP, oke berarti MP-nya di sini. AP-nya di bawahnya MP, ya berarti AP-nya masih berusaha naik gitu. Jadi kalau kita lihatnya dari titik ini, ya di mana MP nih, ini MP-nya, ini AP-nya, ya. MP masih lebih tinggi daripada AP, maka kita bisa lihat apa nih? AP-nya masih increasing, ya kan? Ini kita bisa lihat nih di titik ini, AP-nya tuh masih menaik. AP masih increasing, gitu. Oke? Itu buat penjelasan yang itu ya. Kemudian buat penjelasan LDR-nya nih. Oke, buat penjelasan LDR-nya, gue coba ambil ini. Oke. Bentar ya. Wait. Oke. Oke, gue sebenarnya cuma mau ngambil yang LDR aja sih. Ini juga udah tadi ya, udah gue jelasin. Oke. Nah, gue mau ambil yang LDR. LDR itu tadi kalau gue jelasin, LDR itu kan law of diminishing marginal return sebenarnya ya. Ini marginalnya gue abu-abuin. Kenapa? Karena ya dia disingkatnya LDR, bukan LDMR ya. Oke, LDR itu bermula di saat marginal product, ya, marginal produknya itu mulai menurun. Jadi produksinya itu udah mulai menurun. Return dari penambahan lebarnya itu udah turun tuh. Di titik mana mulainya? Ya di titik sini. Jadi sini ke sana itu udah mulai berlaku yang namanya LDR. Atau tadi gue gambarinnya kayak gini ya. Nah ini udah mulai berlaku yang namanya LDR. Law of diminishing marginal return. Oke, jadi principle that stated as the use of input increases, misalnya dalam hal ini lebarnya bertambah terus gitu ya, maka akan menyebabkan penambahannya itu semakin sedikit atau marginal produknya bakalan makin kecil. Oke, gitu ya. Oke, nah kemudian ini akan menjadi susah ya buat produsen. Kenapa susah? Karena produsen tuh bingung nih dalam jangka pendek kalau dia sudah mencapai titik maksimum yang ini, apa yang bisa dia lakukan nih untuk terus menambah produksinya? Ternyata nggak bisa apa-apa ya. Ternyata produsen udah nggak bisa apa-apa nih di dalam jangka pendek. Karena ya udah kan dia nambah labornya juga justru total produksinya bakalan turun, ya kan? Jadi dia bingung nih. Oke, nah terus gimana nih caranya biar produsen bisa nambah total produksinya? Caranya adalah dengan meningkatkan kurva TP-nya. Jadi kita shifting total produknya. Jadi kurva TP-nya itu jangan cuma di O1 doang nih. Ya, ayo ke atasin nih total produknya supaya bisa ke O2 dan supaya bisa ke O3. Gitu. Oke? Nah, kemudian oke, misalnya ya, tadinya kan kita kan mau maksimumkan di sini ya. Ini udah titik maksimum belum nih? Nah, ini A ini udah titik maksimumnya nih misalnya ya. Habis ini dia kayak udah hampir turun gitu lah ya. Ini kayak sebenarnya kurvanya rada nggak jelas ya, kayak rada datar gitu.
Oke, nah ketika dia mau nambah labelnya ya di titik A ini, justru dia akan apa nih? Akan stuck di sini kan ya? Ya nggak sih? Dia akan stuck nih, produksinya ya pasti bakalan di sekitar 50-an doang. Ya udah gimana caranya? Oke, mari kita shifting aja, kita pindah ke total produk yang baru. Kalau di kurva yang baru ini, kita posisinya di sini kan, kita pakai 6 label, ya udah tambah aja nih. Ya tambah aja labelnya. Akhirnya kita jadi di titik B. Titik B udah hampir maksimum, ya udah jangan tetap berada di TP yang sama, pindah TP yang lain gitu kan. Naikin, nah kita masih ada di titik sini, kita masih bisa nambah label, yang mana penambahan label itu bakalan nambahin total output kita. So how to shift that TP gitu ya, gimana caranya buat shift TP-nya itu naik ke atas. Ya, kita bisa melakukan atau kita bisa mencari atau melakukan penemuan dan memperbaiki kecanggihan teknologi yang kita punya. Gitu. Oke, itu buat shifting the TP ya. Nah, kemudian untuk bahasan lain nih, kita juga ada bahasan yang namanya labor productivity atau produktivitas ya. Kalau kita ngomongin productivity, itu erat kaitannya selalu sama yang namanya average product ya. Jadi misalnya produktivitas pekerja atau tenaga kerja, ya berarti APL. Nanti hitungnya adalah total produk dibagi L. Atau total produk itu tadi Q ya, Q dibagi dengan L. Oke, jadi labor productivity adalah average product of labor. Berarti benar dong ya di sini average product of labor for an entire industry or for the economy as a whole. Tuh. Oke, nah gimana nih caranya untuk meningkatkan produktivitas pekerja? Caranya adalah dengan meningkatkan capital atau dengan teknologi yang semakin canggih. Gitu ya. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu sebelum kita pindah ke production with two variable input? Ayo, ada yang ditanyain? Atau enggak? Atau aman? Oke. Oke deh ya. Nanti kalau misalnya ada yang tanya, langsung tanya aja ya. Oke, nah sekarang kita pindah ke jangka panjang. Ya, kalau jangka panjang tadi kan sesuai penjelasan gue di sini. Ini gue bawa aja ya kurvanya nih, kurvanya apa namanya? Slide-nya gue bawa ke sini. Kalau dalam jangka panjang, ini outline yang tadi kita bakalan bahas ya. Kalau jangka panjang, ini kan long run. Nah, kalau long run, dua-duanya itu variabel. Jadi di sini kita punya production with two variable inputs. Kalau production with two variable inputs, yang kita bahas udah bukan kurva TP, AP, MP kayak gini lagi. Udah bukan kayak gini. Tapi yang kita bahas, kita udah bahas pakai yang namanya isoquant dan isocost. Bentuk isoquant itu mirip dengan bentuknya indifference curve. Begitu juga dengan karakteristiknya. Kemudian ada yang namanya isocost. Kalau isocost ini mirip dengan yang namanya budget line. Benar-benar mirip. Jadi ketika kalian udah ngerti indifference curve sama budget line, maka untuk isoquant sama isocostnya harusnya udah nggak susah lagi, gitu ya. Nah, bedanya adalah kemarin-kemarin kalau kalian ngomongin indifference curve ya, kemiringan indifference curve ini adalah MRS atau marginal rate of substitution, gitu ya. Marginal rate of substitution. Tapi kalau kemiringannya isoquant, namanya itu adalah MRTS atau sama marginal of substitution, marginal rate of substitution, tapi substitutionnya di sini adalah technical substitution. Kenapa namanya technical? Ya sebenarnya ini ngomongin hal teknis dalam permasalahan produksinya, gitu kayak penggantian antara labor sama capital. Itu kan sebenarnya kayak teknis banget gitu kan, kayak kita lebih butuh yang mana gitu. Jadi kemiringan dari isoquant itu adalah MRTS, tapi kalau kemarin kalian udah ngomongin indifference curve, kemiringannya namanya MRS. Oke. Oke, nah di sini kita baca ya, isoquant shows the flexibility that firms have when making production decision. They can usually obtain a particular output by substituting one input for another. So, misalnya di sini kita punya isoquant pertama ya, yang mana di isoquant pertama itu kita memproduksi 55. Jadi di sepanjang titik di isoquant yang pertama, maka jumlah produksi kita adalah 55.
Baik itu di titik A dengan 1 labor dan 3 capital, maka di sini kita produksinya 55. Ataupun di titik D, yang mana kita punya 3 labor dan 1 capital, di sini juga produksinya 55 outputnya. Oke. Kemudian juga misalnya kita pindah ke isoquant kedua. Nah, di setiap titik di isoquant kedua, maka produksinya adalah 75. Sedangkan kalau kita geser lagi ke isoquant yang ketiga atau geser ke kanan gitu ya, maka di setiap titik di isoquant yang ketiga, baik itu di titik E ataupun di titik C, ini produksinya adalah 90. Sama. Oke, that is for isoquant. Oke, itu adalah isoquant. Kemudian kita ngomongin juga yang namanya, ada beberapa kasus spesial untuk isoquant. Ada kasus di mana labor dan capital itu dianggap sebagai sesuatu yang perfect substitute. Ya, di sini adalah asumsinya adalah asumsi capital dan labor adalah perfect substitute. Sama dengan yang kalian pelajarin di IC bentuk aneh itu, kan dia bentuknya bakalan lurus nih, MRS-nya bakalan konstan di setiap titik ya. Kalau di sini kan MRTSA itu sama dengan MRTSB, ya kan? Sama dengan MRTSC. Jadi kemiringannya konstan di titik manapun. Oke, berarti ini ngasumsiinnya capital dan labor itu substitusi yang sempurna. Mereka bisa sama-sama diganti atau saling menggantikan. Sedangkan di sini ya asumsinya kalau dia bentuknya siku kayak gini, ini asumsinya adalah capital dan labor adalah komplement sempurna. Jadi benar-benar saling melengkapi. Contoh, satu labor hanya bisa dipakai jika dia dipakai bersama satu capital. Atau ya dan lain-lain. Misalnya 2 labor hanya bisa dipakai dengan 2 capital gitu. Nah, ini artinya mereka saling komplement sempurna gitu. Oke, itu produksi dengan 2 variabel input. Oke. Oke. Nah, kalau kita ngomongin faktor atau fungsi produksi, tadi kan kita di atas sudah ngomongin fungsi produksi ya. Kalau produksi itu bisa berbentuk dalam fungsi. Nih misalnya ya. Key itu adalah fungsi dari capital dan labor. Yang artinya, oke, kalau jangka pendek kan capitalnya tetap nih. Ya, kalau gue ngomongin jangka pendek, key itu kan sama dengan fungsi dari capital yang tetap sama labor. Karena capitalnya tetap, maka jangka pendek key adalah fungsi dari L. Tapi kalau kita ngomongin jangka panjang, ya, key itu adalah fungsi dari capital dan labor. Karena dua-duanya nggak ada yang konstan, ya maka dalam jangka panjang fungsinya kayak gini. Key adalah fungsi dari capital dan labor. Nah, kalau kita ngomongin fungsi produksi, itu ada yang namanya apa nih? Ada yang namanya return to scale ya. Return to scale itu adalah tingkat atau rate at which output increases as input increase proportionately. Jadi contohnya misalnya, ada yang namanya increasing return to scale. Nah, ini contohnya aja ya. Contohnya IRS tuh kayak gimana nih? Increasing return to scale. Sebenarnya return to scale tuh ada 3, ada yang increasing, ada yang konstan ya sesuai yang ada di bawah nih, ada yang decreasing. Oke, let's start with increasing dulu. Yang harus kamu tahu, tadi kan key adalah fungsi dari capital dan labor. Kalau dalam jangka panjang kasusnya kayak gini, maka penambahan capital dan labor itu pasti akan menambah output di sini, pasti ya. Jadi di sini ketika input naik, maka dia pasti akan menaikkan output. Nah, pertanyaannya adalah berapa persen nih? Misal gini, kalau kamu menambah input, kedua input ya, baik itu capital dan labor ini sebanyak 10%, maka kalau sistemnya itu adalah increasing return to scale, di sini outputnya bakalan bertambah lebih dari penambahan inputnya. Jadi di sini outputnya mungkin bakalan bertambah 80%. Tapi kalau decreasing, gini ceritanya. Oke, penambahan input pasti akan menambah output. Ini pasti ya. Tapi kalau decreasing, ya misal kalau di sini nambah 10%, ya di sini paling cuma nambah 1% doang. Jadi tetap nambah, tapi persentase penambahannya itu lebih kecil atau decreasing rate gitu ya. Kalau konstan, ya udahlah ya sesuai namanya.
Kalau input naik, itu kan pasti outputnya naik. Oke, kalau karena namanya konstan, maka kalau di sini nambah 10%, maka di sini juga akan nambah 10%. Itu adalah constant return to scale. Oke, di sini dikasih tahu, other things being equal, the greater the returns to the scale, the larger the firms in an industry are likely to be. Semakin besar return to scale-nya, maka semakin mungkin suatu industri itu akan semakin bertambah besar. Oke. Nah, di sini gue punya gambarnya. Kalau constant return to scale tuh gini nih. Misalnya di sini kan kamu labornya nambah berapa persen nih? 5 ke 10. Berarti kan labornya nambah 100%. Di sini capitalnya juga nambah dari 2 ke 4 ya. Berarti nambah 100% juga. Nah, ketika kamu nambah 100% nih ya. Jadi ketika kamu nambah dari titik A ke titik B ini, nambah 100%. Kamu bisa lihat produksinya ternyata nambah dari 10 ke 20. Berarti nambah berapa nih? Nambah 100% juga. Artinya tadi inputnya dua-duanya nambah 100%, outputnya nambah juga 100%. Maka ini namanya adalah constant return to scale. Oke, nah sekarang di sini nih, dari 5 ke 10, ini kan inputnya nambah 100%. Yang ini dari 2 ke 4 juga nambah 100%. Tapi di sini kalau kita lihat dari titik A ke titik B nih, ya ini bahkan belum di titik B nih. Bahkan di sini mungkin lebih ada isokon lagi yang mungkin 40 gitu ya. Jadi di sini kalau kita lihat dari titik A ke titik B, ya penambahan input yang nambah 100% itu disertai dengan output yang nambah berapa nih? Dari 10 ke 40. Nambah 300%. Ya. Nah, ini berarti artinya dia adalah increasing return to scale. Oke ya. Ini semoga jadi tahu nih bedanya IRS sama CRS dan DRS. Nah, gimana sih cara menentukan fungsi produksi itu constant return to scale atau decreasing return to scale atau apa namanya constant return to scale? Nah, di sini gue bakalan nulis nih. Jadi ada yang namanya fungsi produksi kan tadi ya, di mana Q itu adalah fungsi dari capital dan labor, ya kan? Nah, nanti ada yang namanya Cobb-Douglas production function, ya. Jadi ada yang namanya Cobb-Douglas production function, yang mana dia itu bilang kalau Q ini adalah A dikali, ya. Jadi ini kalau dijabarkan dalam sebuah fungsi, ini adalah K dikali K pangkat alfa L pangkat beta. Oke, di mana A ini adalah sebuah konstan. Kemudian alfa, ya, alfa ini adalah elasticity of capital to output. Jadi seberapa penambahan output karena penambahan capital. Kemudian beta ini adalah elasticity of labor to output. Gitu. Oke. Nah, dia akan bersifat increasing return to scale. Nah, ini kan kalau kamu lihat alfa dan beta itu adalah pangkat ya. Power ya. Alfa sama beta itu adalah power atau pangkat. Nah, nanti kalau pangkatnya itu kalau ditambahin ya, alfa tambah beta itu lebih dari 1, maka ini tadi dia namanya adalah increasing return to scale. Oke. Kalau alfa tambah betanya ini sama dengan 1, maka dia adalah constant return to scale. Kalau kurang dari 1, maka dia namanya adalah decreasing return to scale. Sesimpel itu. Kalau misalnya gue punya
Q sama dengan 3 kali K pangkat 0,3 L pangkat 0,6 ini ya. Maka di sini kamu bisa tahu ya. Di sini kamu bisa tahu alfanya adalah 0,3 ya kan? Betanya ini adalah 0,6. Yang mana alfa tambah beta itu berapa sih? 0,9. Berarti di sini alfa tambah betanya kurang dari 1. Kalau kurang dari 1, maka ini namanya adalah decreasing return to scale. Gitu. Oke. Oke. Ada yang mau ditanyain sampai sini? Oke, semoga aman ya. Nah, sekarang kita coba untuk latihan soal sih ya, guys. Jadi kayak ASIS kali ini singkat, tidak lama kayak kemarin ya. Coba kita latihan soal nih, misalnya soalnya kayak gini nih. Given production function Q sama dengan 200 KL, ya 200 kali K kali L, di mana Q adalah output, K capital, L labor. Is the production function constant, increasing or decreasing return to scale? Ini UTS Gasal nih 2017-2018. Ya sebenarnya ini kalau misalnya kalian mau kerjain ya dia gampang aja kan ya sebenarnya. Ya, ini gue ambil ya. Atau gue bikin ini baru deh. Ini buat ngerjain yang ini dulu. UTS Gasal. Sama aja ya? Oke. Ya, ini buat ngerjain yang pertama ya. Oke, coba kita kerjain ya. Nah, jadi di sini Q adalah 200 K kali L, ya kan? Nah, berarti awalnya gini ya. Awalnya kan produksi itu bisa kita tulis dengan ya, produksi adalah fungsi dari capital dan labor. Oke, produksi adalah fungsi dari capital dan labor. Kalau kita mau ngecek nih mereka konstan atau decreasing return to scale gitu ya. Ya sebenarnya kan kita bisa lihat nih, ini kan sebenarnya ya, kalau kita bentuk dia jadi Q sama dengan A kali K pangkat alfa L pangkat beta, berarti di sini Q sama dengan 200 ya enggak? A-nya berarti 200, K pangkat 1, L pangkat 1. Jadi sebenarnya kamu udah tahu nih, alfanya itu 1, betanya itu 1. Di alfa tambah betanya itu 2. Ya enggak? Berarti di sini alfa tambah betanya lebih dari 1, ya kan? Kalau lebih dari 1, berarti namanya tadi increasing return to scale. Jadi segampang itu sebenarnya bisa. Nah, tapi kita perlu nih yang namanya pembuktian. Jadi misalnya awalnya kan fungsi produksinya Q sama dengan fungsi dari K dan L. Ini kan ya. Ya kan? Nah, sekarang oke, berarti kalau misalnya gue tulis di sini ya, atau kayak di mana kan tadi Q-nya itu 200 kali K kali L. Ini kan. Nah, sekarang misalnya gini deh. Suppose we add capital and labor by 2 times. Jadi kita nambahin nih 2 kalinya. Jadi nanti kita fungsi produksinya Q adalah fungsi dari kita punya 2 capital dan kita punya 2 labor. Kayak gini. Ya, kita punya 2 capital dan kita punya 2 labor. Maka nanti fungsi produksinya jadi gimana nih? Fungsi produksinya berarti nanti jadi apa nih? 200 ya enggak? Kali capital kita kan sekarang ada 2 nih. Ya udah, kali 2K ini kan. Dikali L. L-nya 2L. 2L. Ini. Oke. Oke, 2L. Berarti di sini berarti Q sama dengan 200 kali 2 kali 2 berarti berapa nih? 800 ya kali KL. Nah, di sini kan kamu bisa lihat ya, ya nggak? Capitalnya
itu tadinya cuma kita punya satu capital jadi 2 capital, labor-nya punya satu labor jadi 2 labor. Berarti di sini kita bisa assume inputnya nambah berapa persen sih? Di sini kan inputnya cuma 2 kalinya ya, atau di sini inputnya nambah 100%. Ya enggak? Oke. Nah, tapi di sini kamu juga bisa lihat nih, ya kan? Outputnya tadinya 200 KL, jadi 800 KL. Outputnya nambah berapa nih? Nambah 600. 600 itu 300%-nya 200 ya. Atau gue bisa bilang di sini ya, atau gue bisa bilang di sini, fungsi produksi yang merupakan fungsi dari 2K dan 2L, di sini kan tadi kamu dapat nih ya, nilainya itu adalah 800 KL, gitu ya. Terus kamu comparein aja Q yang merupakan fungsi dari K dan L doang, tuh yang posisi awal ya, yang posisi awal yang ini. Dimana di posisi awal itu lo pada akhirnya cuma dapat Q sama dengan 200 KL. Nah di sini gedean yang mana? Gedean yang ini setelah penambahan. Maka karena ini gedean outputnya juga gitu ya, maka ini udah jelas banget nih, namanya adalah increasing return to scale. Gitu. Ya. Increasing return to scale. Oke deh. Wait, bentar ya. Ini Excel-nya rada nge-lag bentar. Aku nge-pause bentar dulu. Mau nutup laptop sebentar, terus bukain lagi.